Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Ya, Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan agar kalian tetap sehat dalam belajar. Dan juga jangan lupa memakai masker jika kalian keluar rumah. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan belajar subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4. Kita masih di tema 2, anak-anak ya, selalu berhemat energi. Nah, ini masih cover bukunya, anak-anak, selalu berhemat energi, tema 2. Ayo berhemat, gitu anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat melakukan permainan bola besar. Yang kedua, siswa dapat melakukan pengamatan perubahan energi listrik. Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan pentingnya menghemat energi. Yang keempat, siswa dapat membuat poster hemat energi. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kali ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Subtema 2, menghemat energi. Nah, anak-anak, di dalam tubuh kita manusia ternyata manusia itu mempunyai banyak energi, anak-anak. Energi yang luar biasa yang membantu kita melakukan aktivitas. Apa itu aktivitas? Melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa anak-anak lakukan. Anak-anak biasa melakukan apa? Yang laki-laki misalkan berlari, bermain, anak-anak ya. Kayak kemarin bermain engklek, ya, dan lain-lain. Anak perempuan bermain apa? Aktivitasnya atau kegiatannya. Ada yang bermain dengan teman, bermain boneka, bermain rumah-rumahan, dan lain-lain. Itulah aktivitas anak-anak atau kegiatan yang berasal dari energi yang berada dalam tubuh kita. Ayo berlatih. Nah, pagi ini anak-anak, kamu akan berolahraga di luar kelas. Sebelumnya, diskusikan terlebih dahulu permainan yang akan kamu lakukan. Bacalah langkah-langkah permainan berikut dan diskusikan dengan temanmu. Ingin bermain apa anak-anak kita? Nah, ini. Kita ingin bermain bola zigzag. Apa itu bola zigzag? Ya, bola ya zigzag itu arahnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ya, anak-anak, berlawanan, zigzag, berlawanan. Atau ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itu zigzag anak-anak ya. Dan ini termasuk permainan bola besar. Nah, bagaimana cara permainan bola zigzag ini anak-anak? Ya, nanti akan kita bahas. Ya, selanjutnya bola zigzag yaitu perlengkapannya adalah 2 bola besar. Bola besar itu apa, Pak? Ibu, guru? Ya, bola besar itu sebesar sepak bola. Bola sepak bola atau bola basket atau bola voli. Nah, kira-kira besarnya segitu anak-anak. Kalau bola kecil itu bolanya sekitar sebola kasti. Nah, itu anak-anak besarnya ya. Aturan permainannya, 1, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Andai kata satu kelas ada 20 orang siswa, 20 murid. Maka dibagi 2, 10, 10. Ya anak-anak. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Dan berhitung. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya sampai 10. Jika muridnya tadi 20 dibagi 2 anak-anak ya. Sampai 10. Nah, yang ketiga, kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Ya, berhadapan kanan kiri ya anak-anak atau depan belakang. Yang keempat,
Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu. Tim itu artinya grup atau anggota atau teman kamu, anak-anak. Yang kelima, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Dan nomor 2 harus menangkapnya. Harus ditangkap, anak-anak ya. Jika jatuh, maka bola itu harus ditangkap. Jangan sampai jatuh. Dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Aturan yang keenam, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Wah, anak-anak, berarti kalau jatuh itu dianggap kalah. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai jatuh bolanya. Ya, tadi yang nomor 5 berarti Bapak ini ya kurang lengkap. Jadi tidak boleh jatuh. Apabila jatuh, ya maka itu dianggap kalah. Ya, anak-anak. Siap? Ya, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dilempar. Dari 1 ke 1, 2 ke 2, dan seterusnya. Itulah anak-anak dalam permainan bola zigzag itu. Permainannya begitu. Selanjutnya, sebelum bermain, jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Agar tidak apa, anak? Ya, agar tidak cedera. Ya, perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan Bapak atau Ibu gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung yang sebelah kanan. Sehingga permainannya lebih menarik. Kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola, bukan? Dengan Bapak dan Ibu guru serta dengan temanmu. Baca lagi ya cara bermainnya dan coba anak-anak, silakan kalau kalian di rumah dan mempunyai bola, silakan dicoba permainan ini anak-anak ya. Ya, bermain dengan teman. Coba di rumah agar kalian tidak merasa bosan. Baik, kita ke slide selanjutnya. Anak-anak, ternyata di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Ya, hampir semua peralatan elektronik ini menggunakan energi listrik. Hampir semuanya, tidak semua anak-anak. Nah, bagaimana penggunaannya yang aman? Yang aman dan kita tidak tersengat atau tidak tersetrum arus listrik. Nah, ayo mengamati. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Ya, jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan energi listrik, maka kita akan tersengat atau tersetrum energi listrik yang dapat merugikan kita dan semua anggota keluarga. Anak-anak, siapa yang pernah tersetrum atau tersengat energi listrik? Ya, anak-anak, hati-hati ya. Jika kalian ingin menyalakan TV, radio, atau yang lainnya elektronik yang mempunyai energi listrik, hati-hati. Jangan dipegang ujungnya, tapi peganglah yang plastiknya. Ya, anak-anak, stop kontaknya. Kalau dipegang ujungnya, kalian akan kesetrum. Nah, kalian pasti akan kaget, bukan? Ya, Bapak pun pernah mengalami demikian pada saat kecil. Karena ingin tahu, anak-anak ya. Ya, baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, amati gambar berikut. Nih, kira-kira anak-anak, gambar ini bagaimana nih? Ada anak yang berbaju biru, sedang apa nih? Memanjat tiang listrik. Wah, itu berbahaya sekali anak-anak. Ya, itu jika listriknya sedang menyala, ini bahkan di satu daerah bahaya, ini bisa sampai ada yang meninggal dunia. Naik-naik
tiang listrik ini berbahaya anak-anak. Lalu ada yang sedang bermain layangan, tetapi bermain layangannya dekat tiang listrik. Ini juga berbahaya anak-anak. Jika tangan kita basah, lalu benang layangannya nempel tiang listrik, maka kita akan kesetrum juga, karena energi listrik akan mengalir lewat air atau tangan kita yang basah. Itu yang anak yang berbaju pink, anak yang bermain layangan. Lalu bagaimana dengan anak yang baju kuning? Ya, ini hebat banget, luar biasa nih anak. Memotong pohon tapi dari atap rumah. Oh, aduh. Tapi ini berbahaya juga anak-anak. Jika kalian tidak hati-hati, maka kalian akan jatuh dari ketinggian. Ya, jatuh ketinggian dan tentunya kalian akan sakit. Bahkan ada juga yang bisa patah tulang anak-anak. Jadi hati-hati ya. Jangan naik terlalu tinggi. Ya, jangan bermain di ketinggian begitu anak-anak ya. Sebab berbahaya, bisa jatuh. Lalu bagaimana dengan ini anak-anak yang di kolam renang? Sedang berenang, dia bermain atau menyalakan radio. Wah, itu berbahaya juga. Jika sedang berenang, tangan kita basah, ya anak-anak, jangan sekali-kali memegang peralatan elektronik yang mengandung energi listrik, sebab pasti akan kesetrum. Ya, sebaiknya jika berenang saja, tidak apa-apa. Tapi jangan sambil bermainan radio atau tip anak-anak ya. Nah, lalu ini anak-anak yang berbaju merah, dia sedang menyalakan listrik ini anak-anak. Sedang menyalakan radio, sedang mencolokkannya. Ya, agar temannya bisa mendengarkan fungsi dari radio tersebut. Lalu ada ibu. Ibu sedang memasak di dapur. Ya, agar anak-anaknya setelah bermain bisa langsung makan. Baik, kita ke selanjutnya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ayo anak-anak, apa yang harus kamu lakukan? Ingat ya, listrik plus air sama dengan bahaya. Ya, jadi jika ada listrik dan ada air, itu pasti berbahaya. Kalian akan bisa tersengat listrik. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, yaitu jadi hati-hati. Jadi, untuk menghindari agar tidak tersengat energi listrik, maka jangan memegang benda-benda elektronik jika tanganmu dalam keadaan basah ya. Jadi apabila tanganmu basah, lebih baik kamu keringkan dulu. Ya, kamu lap dulu dengan kain atau lap ya. Lalu apabila dalam keadaan banjir, di rumahmu banjir, airnya masuk ke dalam rumah, alangkah baiknya matikan seluruh benda yang menggunakan listrik. Ya, jadi jangan kalian menonton TV pada saat banjir, atau menyalakan radio, atau menyalakan lainnya pada saat banjir. Berbahaya. Apalagi jika banjirnya atau airnya itu sampai naik ke atas. Ya, naik sampai mengenai aliran listrik. Nah, itu berbahaya juga. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini hati-hati, berbahaya apabila kalian tidak menggunakan energi listrik dengan hati-hati. Ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar kamar mandi, ada gambar kebun, ada gambar kamar tidur, ada gambar ruang keluarga, ada gambar dapur. Dari gambar-gambar ini, manakah yang ada peralatan elektroniknya anak-anak? Ya, di kamar mandi ada tidak?
tidak ada di kebun, tidak ada di kamar tidur. Wah, ini kamar tidur ada anak-anak ya. Ada TV, ada AC, ada lampu, ini ada peralatan elektroniknya. Jadi harus hati-hati anak-anak di kamar tidur. Ya, ada peralatan elektronik yang mengandung listrik, yang apabila kita tidak hati-hati kita akan tersengat atau tersetrum. Di ruang keluarga, oh ini ada TV. Di dapur, oh di dapur tidak ada peralatan yang mengandung energi listrik. Baik anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Tahukah kamu bahwa tubuh kita itu mengandung banyak air, anak-anak? Karena kita minum, jadi kita tubuhnya pasti mengandung banyak air. Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar rumahmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Ayo anak-anak, kita baca bareng-bareng. Ya, bersama-sama. Benang, layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah apabila petir mulai terdengar. Jadi anak-anak, apabila ada petir dan ingin hujan, nih anak laki-laki nih, jangan bermain bola di lapangan ya anak-anak, sebab berbahaya apabila kalian bermain bola di lapangan pada saat hujan dan ada petir. Ini tidak sedikit pula anak-anak, yang petir itu menyambar orang yang sedang bermain bola, dan akibatnya siapa yang rugi? Ya, kita dan semua anggota keluarga yang rugi anak-anak. Ya, jadi jangan bermain bola pada saat hujan. Nah. Baik, kita akan melakukan penilaian pembelajaran 3. Soal yang pertama adalah tuliskan 3 buah aktivitas. Apa tadi anak-anak aktivitas? Kegiatan yang dapat dilakukan oleh energi dari tubuh kita. Nah, dengan energi tubuh kita bisa apa anak-anak kegiatannya? Yang kedua, dalam permainan bola zigzag, bola besar yang dibutuhkan ada titik-titik bola. Berapa bola anak-anak? Ya, selanjutnya, mengapa kita tidak boleh memegang peralatan elektronik pada saat tangan kita basah? Mengapa anak-anak? Nanti jawabannya karena gitu. Selanjutnya nomor 4. Di manakah sebaiknya kita bermain layangan? Di mana yang baik dan agar aman sehingga kita tidak terkena tiang listrik atau tidak tersengat listrik. Nah, itu anak-anak nomor 4. Dan yang terakhir nomor 5, tuliskan manfaat kipas angin yang berada di dalam rumahmu. Manfaatnya apa itu kipas angin anak-anak? Ya, tapi hati-hati anak-anak ya. Jangan memakai kipas angin secara berlebihan. Dari pagi, siang, sore, dan malam sampai tidur sampai pagi kipas angin nyala terus. Hati-hati anak-anak ya. Itu bisa mengundang penyakit ya anak-anak. Walaupun tidak pada saat ini, tetapi di masa yang akan datang. Anak-anak, soal penilaian pembelajaran 3 dari 1 sampai 5 ini harus kalian tulis atau juga kalian baca dan kalian jawab. Ya anak-anak, jawab. Nanti akan dinilai atau dikumpulkan oleh Bapak Ibu gurumu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Nah, itu ya. Itu penilaian 3. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ya, kita masuk ke pembelajaran 4. Subtema 2, manfaat energi. Mengapa kita harus menghemat energi, anak-anak? Wah, tentu saja harus, ya. Dan kita wajib menghemat energi. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, apa saja, anak-anak? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Menghemat apa aja, anak-anak, ini energi? Ya, menghemat energi air dengan cara apabila bak mandi sudah penuh, maka harus kalian tutup. Ya, harus kalian tutup karena apabila sumber air ini dari PDAM, perusahaan daerah air minum, maka jika tidak dimatikan, airnya akan bayarnya mahal. Itu satu, mahal. Dan yang kedua, kita menghambur-hamburkan air atau dibuang-buang, anak-anak ya. Jadi apabila kalian mandi sudah selesai, air sudah penuh, maka matikan keran airnya. Lalu hemat energi listrik. Nah, itu anak-anak. Apabila kita memakai peralatan elektronik sudah selesai, misalkan kalian menonton TV, lalu kalian ingin bermain, maka matikan TV-nya, anak-anak. Ya, lampunya masih menyala, matikan lampunya agar bayar listriknya lebih murah dan kita tidak membuang listrik atau tidak mubazir. Itu hemat listrik. Hemat kertas, ya anak-anak, hemat kertas. Apabila kita menulis, ada yang salah sedikit, tidak usah langsung dibuang kertasnya, tidak usah langsung dirobek. Tinggal perbaiki, dihapus, dan tulis di baris selanjutnya. Lalu hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar, anak-anak. Nah, bahan bakar itu seperti petrolate atau pertamax, anak-anak ya, yang biasa dipakai buat kendaraan bermotor. Bagaimana cara menghemat bahan bakar? Ya, contohnya begini. Jika kalian berangkat ke sekolah atau ke suatu tempat yang jaraknya tidak jauh dari rumah kalian, maka usahakan kalian dengan berjalan kaki saja, karena dekat. Dan jika jauh, ya tidak masalah kalian memakai kendaraan bermotor. Lalu, bagaimana menghemat bahan bakar yang lain? Apabila kalian ingin bepergian yang tidak penting, maka sudahlah, nanti lagi bepergiannya. Sekalian dengan bapak dan ibumu, ya, bepergiannya agar kita bisa menghemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Nah, itu anak-anak, sesuai kebutuhan. Ya, jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan, akan menghemat uang yang kita keluarkan, dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban siapa, anak? Ya, hemat energi adalah kewajiban kita semua. Semuanya wajib menghemat energi. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, amati poster hemat air di bawah ini. Nah, apa itu poster? Ya, nanti akan Bapak dan Ibu guru menjelaskan di slide berikutnya. Bagaimana cara menghemat air? Ya, manfaatkan air secara optimal. Ya, anak-anak, manfaatkan. Pastikan keran air sudah tertutup setelah digunakan. Tertutup dan tidak sampai luber atau tidak sampai penuh. Lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi kalau sudah banyak, silakan mencuci di mesin cuci. Tetapi apabila baru 1-2 baju pakaian, nanti lagi mencuci, anak-anak, ya, agar listriknya tidak sia-sia. Masa baju satu lalu dicuci di mesin cuci? Wah,
itu terlalu boros anak-anak ya. Lanjutnya, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember ya. 1 untuk merendam dan menyabun, 1 untuk membersihkan, dan ember satunya untuk membilas agar pakaiannya bersih. Lalu bagaimana hemat air yang selanjutnya? Ya, mandi berendam paling boros air. Jadi anak-anak mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Anak-anak ada yang di kamar mandinya mempunyai pancuran? Ya, jika yang punya pancuran silakan digunakan pada saat mandi. Jika tidak, ya kita memakai gayung saja anak-anak ya. Lalu saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur. Wah, mencukur apa ini? Rambut anak-anak ya? Ya, anak-anak biasa mencukur rambut di tukang cukur ya. Pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, kira-kira bisa sampai 9 liter air terbuang. Anak-anak. Lalu bagaimana untuk mencuci mobil ini? Ya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember agar hemat air. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air yang terbuang. Ya anak-anak, jika mobilnya tidak kotor banget, kemungkinan bisa dengan ember dan lap. Tapi jika setelah terkena hujan, mobilnya banyak lumpur, kemungkinan tetap harus memakai air dan sela. Itulah cara menghemat air. Baik anak, sudah paham tentang hemat air? Ya, kalian lakukan dan kalian coba di rumah ya. Baik, nah hemat air yang tadi termasuk adalah sebuah poster. Apa itu poster? Poster adalah plakat ya, plakat atau gambar yang biasa dipakai dipasang, yang biasa dipasang di tempat umum, baik berupa pengumuman ataupun iklan. Anak-anak. Lalu apa ciri-ciri poster? Ya, ciri-ciri poster diantaranya adalah 1. Memuat komposisi huruf dan gambar. Jadi dalamnya itu ada huruf dan ada gambar. Ya, jarang sekali yang isinya huruf semua atau gambar semua, itu jarang. Pasti ada huruf dan ada gambar. Kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Biasanya bahasa itu pendek-pendek anak-anak, tetapi orang lain dapat mengerti. Yang ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Pasti menarik anak-anak. Jika tidak menarik, pasti posternya tidak dibaca oleh orang lain. Karena biasanya poster ini ditaruh di tempat-tempat umum ya, yang biasa banyak orang melihat atau orang berjalan berlalu lalang. Yang keempat, ukurannya biasa disesuaikan dengan tempat pemasangan. Jika tempatnya luas, maka posternya mungkin bisa besar. Jika tempatnya kecil, maka ukuran posternya pun harus menyesuaikan, harus kecil. Yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang menarik dan kontras. Warna itu menarik anak-anak. Misalkan ada warna hijau, ada warna kuning, ya, ada warna biru. Jadi biasanya poster ini jarang sekali yang satu warna. Ya, tulisannya warna hitam, gambarnya hitam. Ya, itu jarang sekali. Warnanya itu harus menarik dan kontras. Kontras itu satu sama lain berbeda warnanya. Ya, itu adalah ciri-ciri dari poster yang dipasang di tempat umum. Nah, anak-anak, pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Anak-anak, buatlah poster tentang hemat energi. Nah, bisa tidak anak-anak? Ya, hemat energi
pilih hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Nah, ini Nana, lihat dan ketahui hemat energi. Ya, yang berwarna biru. Yang pertama kita lihat yang berbaju biru berwarna merah, berjalan kaki. Ya, berkendara sepeda itu hemat energi anak-anak ya. Jika kita menuju ke tempat yang dekat atau menggunakan bis sekolah, yaitu dalam hal transportasi. Lalu dalam hal sampah, ya kurangi sampah sisa makanan, yaitu sisa makanan itu bisa dibuat pupuk ataupun daur ulang. Lalu lampu itu dimatikan pada saat tidak terpakai atau pada saat di siang hari. Jadi matikan lampu atau gunakan lampu hemat energi. Lalu AC atau pendingin ruangan, air conditioner. Ya, pastikan jika di rumahmu ada AC, tutup ruangan, pintu dan jendela agar AC-nya tidak boros dan udara di sekelilingmu terasa dingin. Lalu ada peralatan kantor. Ya, beli bahan elektronik yang menghemat energi, matikan energi listrik ketika tidak digunakan, dan matikan komputer dan peralatan kantor lainnya jika tidak digunakan. Lalu ada pemanas anak-anak. Ini ya, ada pertimbangan memakai energi solar surya. Ya, itu hemat energi anak-anak. Ya, jadi kita memakai energi surya, memakai panas matahari dalam memanaskan air. Gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Lalu di kantin, kulkas. Gunakan kulkas berenergi rendah, ya, atau wattnya yang rendah. Itulah anak-anak ya contoh-contoh dalam menghemat energi ya. Ini juga termasuk poster anak-anak ya. Nah, ayo berdiskusi. Jika jarak rumah kamu dengan sekolah cukup dekat, sebaiknya kamu berjalan kaki saja atau menggunakan sepeda ya. Hal itu juga akan bisa menghemat energi. Bagaimana dengan teman-temanmu di kelas atau di rumah sekelilingmu? Cobalah kamu mendatanya. Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya dalam menghemat energi. Kali ini Siti mendata cara teman-temannya berangkat ke sekolah. Nah, ini ada tabel anak-anak. Cara berangkat sekolah dan banyaknya teman Siti. Yang bersepeda berapa anak, berapa murid? Ya, ternyata hanya 5 anak. Yang berjalan kaki 9 anak. Yang memakai angkutan umum atau bis sekolah 6 anak. Ya, lebih banyak mana anak-anak? Ya, lebih banyak yang berjalan kaki. Itu berarti jarak sekolah dengan rumah itu dekat dengan teman-temannya Siti, sehingga banyak yang berjalan kaki. Ada juga yang agak jauh sehingga mereka bersepeda atau naik sepeda. Ya. Baik, karena kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang penilaian pembelajaran 4. Anak-anak, ada soal anak-anak dari 1 sampai 5. Yang pertama, tuliskan 3 jenis menghemat energi. Menghemat energi apa saja anak-anak? Ya, kalian tulis 3. Yang kedua, hemat energi adalah kewajibannya siapa? Ya anak-anak, tadi sudah Bapak Ibu Guru menjelaskan menghemat energi ini kewajiban siapa. Yang ketiga, apakah poster itu? Ya, poster adalah, ya silakan kalian baca tadi di slide sebelumnya. Yang keempat,
Tuliskan 3 cara dalam menghemat air. Bagaimana caranya anak-anak? Yang kelima, jika jarak dari rumah ke sekolah dekat, maka lebih baik kita berangkatnya dengan titik-titik. Nah, itu anak-anak, silakan jawab pertanyaan penilaian pembelajaran 4 ini dari 1 sampai 5 dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Bapak dan Ibu gurumu di sekolah. Baik anak, tema 2, pembelajaran tema 2, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.